Ketika Anda mempelajari bahasa pemrograman Java, maka secara tidak langsung Anda akan berhubungan dengan banyak kelas yang ada di dalam library internal yang ada di Java. Beberapa kelas yang ada di library internal Java misalnya adalah beberapa wrapper class yang telah kita ulas di pelajaran sebelumnya. Jika Anda ingin mempelajari kelas-kelas apa saja yang ada secara built-in di dalam library Java, jika Anda ingin mempelajari kelas-kelas apa saja yang ada secara built-in di dalam Java, Anda dapat membaca dokumentasi Java yang dapat Anda akses melalui tautan ini. Oke, pada beberapa pelajaran ke depan, saya akan mengulas salah satu kelas yang paling sering digunakan di dalam Java, yaitu adalah string. Di mana string ini adalah salah satu kelas yang ada di dalam package java.lang yang pernah kita singgung pada pelajaran terdahulu. Package java.lang ini berada pada modul java.base. Kita akan coba klik java.base, kemudian kita masuk ke package java.lang. Lalu kemudian kita scroll ke bawah. Di sini disebutkan beberapa kelas yang ada di dalam package java.lang. Jika kita scroll ke bawah, kita akan menemukan sebuah kelas, yaitu adalah kelas string yang akan kita bahas dalam pelajaran berikutnya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu string. Kelas string yang berada di dalam package java.lang merupakan sebuah kelas yang menjadi representasi dari rangkaian suatu karakter. Jika Anda ingat pada pelajaran yang lalu, untuk merepresentasikan suatu karakter, Anda dapat menggunakan tipe data primitif char. Namun, untuk rangkaian karakter yang dapat membentuk kata atau kalimat, Anda harus menggunakan tipe data string ini. String ini bisa dibilang sebagai sebuah kelas yang istimewa karena paling sering digunakan di dalam Java. Meskipun string ini begitu sering digunakan oleh programmer, tapi yang perlu diingat adalah bahwa string ini tidak termasuk tipe data primitif, melainkan tipe data reference yang berupa kelas. Salah satu fitur yang ada pada string adalah programmer dapat mengubah berbagai bentuk tipe data primitif lain, maupun bentuk wrapper kelasnya itu dapat dikonvert ke dalam tipe data string. Lalu berikutnya, string ini merupakan kelas yang bersifat final, sehingga setiap instance atau objek string yang dibuat itu bersifat immutable. Maksudnya immutable di sini adalah nilainya tidak dapat diubah begitu ia dibentuk. Lalu mengapa string ini bersifat immutable? Nanti kita akan bahas lebih dalam subjek ini pada pelajaran yang lain. Sekarang saya akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara membuat objek string atau bagaimana menginisialisasi sebuah instance string. Sebagaimana objek pada umumnya yang pernah saya bahas pada pelajaran yang lalu, untuk membuat instance dari kelas, programmer harus menggunakan keyword new. Hal ini berlaku juga untuk kelas string tentunya. Namun karena string ini merupakan kelas yang bisa dibilang istimewa karena begitu sering dipergunakan, maka Java kemudian menyediakan alternatif lain yang lebih sederhana. Alih-alih menggunakan keyword new, programmer dapat membuat objek string dengan menggunakan tanda kutip yang mengupdate sebuah kalimat atau rangkaian karakter. Dan ini merupakan cara yang direkomendasikan. Misalnya di sini ada sebuah karakter subtext, saya kutip dengan menggunakan double quotes, maka kalimat ini secara otomatis bertipe data string. Selain itu, untuk melakukan optimasi penggunaan memori karena sebegitu seringnya penggunaan kelas string ini, maka Java menyediakan sebuah mekanisme khusus yang disebut sebagai string pool. Ini adalah salah satu alasan mengapa tipe data string itu bersifat immutable ya. Kali ini saya akan coba praktekkan mengenai bagaimana caranya menginisialisasi objek string sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Misalnya di sini pada G-Shell, saya akan membuat sebuah objek atau instance dari kelas string dengan menggunakan keyword new. Katakanlah saya memiliki sebuah reference variable dengan identifier A
Dan saya assign dengan sebuah objek, di mana di sini saya menggunakan keyword new diikuti dengan konstruktornya, yaitu adalah string, dan argumennya adalah misalnya hello, seperti ini, kemudian titik koma, lalu enter. Kemudian cara yang lain yang direkomendasikan adalah Anda dapat membuat objek string dengan cukup menggunakan double quote seperti ini. Misalnya saya akan buat satu lagi variabel reference dengan identifier B, dan saya akan langsung assign dengan sebuah kalimat hello yang diapit dengan tanda double quote seperti ini. Oke, lalu enter. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa cara kedua ini itu lebih direkomendasikan oleh Java daripada kita menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan keyword new yang diikuti dengan konstruktornya. Alasannya adalah selain karena pendekatan kedua ini dinilai lebih mudah dan lebih sederhana dari cara penulisannya, pendekatan kedua ini akan secara otomatis mengaktifkan JVM untuk menggunakan apa yang disebut sebagai string pool, di mana string pool ini dapat dipergunakan untuk mengefisiensikan penggunaan memori di dalam JVM. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan pertama, yang menggunakan keyword new diikuti dengan konstruktornya, di mana keyword new ini akan selalu memaksa JVM untuk membuat objek yang baru. Sedangkan jika kita menggunakan string pool pada pendekatan kedua ini, string pool akan mengelola objek string yang ada, dan jika suatu saat ada request untuk membuat objek yang kebetulan value-nya ada di dalam string pool, alih-alih membuat baru, JVM akan mereuse objek tersebut agar dapat digunakan ulang. Sekarang misalnya saya akan membuat sebuah variabel reference baru dengan tipe data string, katakanlah identifiernya adalah C, dan saya akan buat sebuah objek string dengan kalimat yang sama persis, yaitu adalah hello seperti ini. Oke, kemudian enter. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa objek string yang dibentuk pada keseluruhan program yang telah saya buat ini? Ya, jawabannya adalah 2 dan bukannya 3 ya. Kenapa 2? Hal ini karena untuk reference variabel C di sini, dia akan menggunakan objek string yang sama dengan yang dipergunakan oleh reference variabel B. Sedangkan untuk reference variabel A di sini, karena dia tidak menggunakan string pool, maka objek hello-nya akan dibuat tersendiri. Jadi dalam hal ini ada 2 objek string yang terbentuk. Agar Anda lebih jelas mengenai mekanisme string pool yang telah saya singgung di pelajaran sebelumnya, di sini saya akan coba gambarkan dengan sebuah ilustrasi sederhana. Misalnya di sini, sebagaimana yang tadi kita praktekkan, programmer telah mendeklarasikan sebuah reference variable, katakanlah identifiernya adalah B, dengan tipe data string dan telah di-assign dengan kalimat hello yang telah diapit dengan menggunakan double quote. Yang berarti, inisialisasi seperti ini akan mengaktifkan string pool. Maka di belakang layar, JVM akan membuat sebuah objek string hello, di mana objek string hello ini akan di-maintain oleh string pool di suatu alamat pada heap memory. Dan objek inilah yang kemudian di-refer oleh reference variable B. Berikutnya, ketika programmer membuat satu lagi reference variable, katakanlah dengan identifier C, sebagaimana yang telah dipraktekkan pada pelajaran sebelumnya, dan di-assign dengan menggunakan cara double quote dengan value yang kebetulan adalah sama, yaitu juga hello, maka daripada membuat objek baru karena kebetulan kontennya adalah identik, JVM akan mereuse objek yang ada tersebut. Sehingga dalam konteks ini baik reference variable B dan reference variable C itu akan merujuk kepada satu objek yang sama. Inilah sebab mengapa para desainer Java itu membuat string bersifat immutable. Alias data string itu tidak bisa diubah begitu ia dibentuk. Karena jika datanya bisa diubah, misalnya saya mengubah value pada string B ini,
maka reference variabel lain, yaitu adalah C yang kebetulan merujuk ke objek yang sama, itu datanya akan berubah juga. Jadi sekali lagi itulah alasan mengapa objek string itu bersifat immutable. Lalu kemudian bagaimana misalnya jika saya mengassign variabel string dengan menggunakan keyword new, namun kontennya sama, yaitu sama-sama hello. Misalnya dalam hal ini saya akan mengassign ulang variabel reference dengan identifier C ini. Saya assign dengan menggunakan keyword new diikuti konstruktornya yaitu hello. Maka dalam hal ini keyword new tersebut akan memaksa JVM untuk membuat sebuah objek baru yang tidak dimanage oleh string pool. Sehingga sekarang reference variabel C akan merujuk ke objek baru yang berbeda. Untuk lebih meyakinkan Anda, di sini saya akan coba membuktikan menggunakan G-Cell sebagaimana yang telah kita praktekkan pada pelajaran sebelumnya, di mana kita akan coba untuk menggunakan operator relasional equal yang dinotasikan dengan menggunakan double equal. Misalnya saya akan coba compare reference variabel A, itu saya compare dengan reference variabel B. Jika Anda ingat pada pelajaran sebelumnya yang membahas mengenai operator relasional, di mana jika operator ini digunakan pada tipe data primitif, maka operator ini akan membandingkan dua value yang ada pada variabel A dan pada variabel B. Namun berbeda jika tipe datanya adalah tipe data reference. Pada tipe data reference, karena yang disimpan pada stack memori adalah alamat dari objek, bukan value-nya, maka yang di-compare dalam hal ini adalah alamatnya, bukan value-nya. Jadi, kita dapat memanfaatkan operator ini untuk bereksperimen, untuk melihat apakah reference A dan reference B ini itu merujuk ke alamat yang sama atau tidak. Sekarang kita coba bandingkan dan kita tekan enter. Hasilnya adalah false. Namun bagaimana hasilnya jika kita membandingkan antara reference variabel B dengan reference variabel C, di mana reference variabel B dan reference variabel C ini sama-sama menggunakan approach yang kedua atau pendekatan kedua. Oke, kita langsung saja enter dan hasilnya adalah true, yang berarti reference variabel B dan reference variabel C ini itu merujuk kepada objek string yang sama. Oke, sekarang saya akan beralih membahas mengenai operasi-operasi apa saja yang dapat digunakan untuk memanipulasi tipe data string. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, bahwa tipe data string ini ia bersifat immutable. Sehingga begitu sekali sebuah objek string itu diinisialisasi, maka ia tidak dapat diubah. Konsekuensinya adalah setiap operasi yang dilakukan untuk memanipulasi objek string, maka operasi tersebut akan menghasilkan objek yang baru dan tidak akan mengubah objek yang asli. Untuk mengetahui operasi-operasi apa saja yang ada pada string, saya merekomendasikan Anda untuk selalu merujuk ke Javadoc atau dokumentasi Java yang telah disediakan oleh komunitas Java. Hal ini penting karena salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki seorang programmer adalah mampu membaca dokumentasi teknis dengan baik. Oke, sekarang ini saya sudah berada pada Javadoc, tepatnya pada bagian kelas string di package java.lang. Untuk melihat operasi apa saja yang bisa dilakukan untuk objek string ini, Anda dapat scroll ke bawah pada bagian method. Di bawah ini, di sini terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pada string. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghafal semua metode ini dan di sini saya juga tidak akan mempraktekkan semua metode yang ada. Namun hanya beberapa metode umum yang biasa digunakan. Kita akan praktekkan beberapa operasi-operasi dasar pada tipe data string ini pada pelajaran selanjutnya. Oke, metode pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah metode concat.
Di mana di sini metode concat ini memiliki satu argumen dengan tipe data string dan nama variabel dari argumennya adalah str. Jika kita lihat pada deskripsi singkatnya, metode concat ini bertujuan untuk menggabungkan sebuah string yang telah ditentukan, yaitu adalah yang ada pada argumen str ini, untuk digabungkan ke bagian akhir dari string yang pertama. Untuk melihat deskripsi lengkap dari metode concat ini, Anda dapat klik tautan pada nama metodenya, yaitu adalah concat ini. Saya akan klik dan Anda akan diarahkan ke deskripsi lengkap dari metode concat. Ini adalah signature dari metode concat yang terdiri dari akses modifiernya adalah public, dan metode ini akan memberikan return dengan tipe data string, dan ini adalah nama metodenya yaitu concat dengan argumen adalah string. Untuk lebih memahami metode ini, Anda dapat membaca lebih lengkap deskripsi yang dimaksud di sini, dan di sini juga disebutkan contoh dari penggunaan metode concat. Misalnya di sini ada sebuah objek dengan tipe data string di mana value-nya adalah chars. Dia dilakukan concat dengan sebuah string yaitu adalah s. Maka dihasilkan sebuah string baru yaitu adalah chars ditambah s. Jadi string chars dengan double s ini merupakan hasil penggabungan dari objek string yang pertama yaitu chars dengan argumen dari concatnya yaitu s saja. Jadi di sini hasilnya adalah chars dengan menggunakan double s. Untuk lebih jelas kita akan coba praktekkan menggunakan Gshell, di mana di sini saya akan memiliki sebuah reference variable dengan identifier katakanlah a dan tipe datanya adalah string. Misalnya di sini saya akan assign dengan sebuah kata yaitu adalah hello. Katakanlah saya tambahkan spasi setelah hello tersebut seperti ini. Kemudian titik koma. Oke. Lalu selanjutnya reference variable a yang telah saya define dengan hello tadi, saya akan concat dengan sebuah kata lagi. Seperti ini, misalnya dengan kata word. Oke. Lalu kemudian titik koma. Hasilnya harusnya adalah hello spasi word. Kita akan coba. Ya, berhasil. Jadi konsepnya seperti itu. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah secara teknikal kata hello world di sini itu merupakan objek baru yang berbeda dengan objek pertama yang ada pada reference variable a. Jika kita ingin membuktikan, saya akan coba tampung objek yang dihasilkan oleh operasi concat tadi. Misalnya saya akan buat sebuah reference variable b dan saya assign dengan hasil a.concat, kemudian word seperti ini. Lalu titik koma dan enter. Untuk membuktikan apakah reference variable a dan reference variable b ini merujuk kepada objek yang sama atau tidak, sebagaimana pelajaran terdahulu kita dapat menggunakan operator variabel relasional equal seperti ini. Kita akan coba bandingkan dan hasilnya harusnya adalah false. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan satu approach atau pendekatan yang berbeda jika Anda ingin melakukan operasi concat. Alih-alih Anda menggunakan metode .concat di sini, Anda dapat menggunakan operator concat plus yang juga operator aritmatika sebenarnya. Di mana di sini saya akan coba menggunakan reference variable a kemudian ditambahkan dengan sebuah string baru yaitu word, lalu enter. Kemudian hasilnya adalah hello world. Jadi hasilnya akan sama dengan cara yang pertama di mana kita menggunakan metode concat untuk menggabungkan dua string. Metode berikutnya yang biasa digunakan di dalam string adalah metode trim. Di mana di sini disebutkan bahwa metode trim itu dipergunakan untuk membuat string yang baru dengan menghapus karakter spasi yang letaknya di depan atau di belakang string aslinya. Misalnya di sini saya memiliki sebuah reference variable dengan tipe data string dan identifiernya adalah a. Lalu kemudian saya assign dengan sebuah string yaitu adalah hello diikuti dengan tanda spasi. Lalu titik koma. Oke. Berikutnya saya akan buat satu reference variable lagi dengan tipe data string, katakanlah identifiernya sekarang b. Kemudian saya assign variable b ini dengan variabel a yang dilakukan operasi trim, yaitu kita ketikkan di sini metodenya a.trim seperti ini, kemudian enter.
Maka perhatikan di sini bahwa variabel B sekarang memiliki value hello tanpa tanda spasi. Yang artinya tanda spasi di belakang string hello pada variabel A itu telah dihapus oleh metode trim ini. Selanjutnya kita beralih ke operasi berikutnya pada kelas string yang biasa digunakan, yaitu adalah toUpperCase dan satu lagi adalah toLowerCase. Di mana untuk metode toUpperCase, sebagaimana namanya, di sini berguna untuk mengkonvert string menjadi berformat uppercase atau huruf besar semua. Sedangkan untuk metode toLowerCase itu adalah kebalikannya, yaitu mengubah string asal menjadi berformat lowercase atau huruf kecil semua. Sekarang kita akan coba praktekkan di dalam G-Shell untuk objek string yang telah kita buat sebelumnya, yaitu adalah hello ini. Misalnya di sini saya buat satu lagi reference variable dengan identifier C dan tipe datanya string. Lalu saya akan coba operasikan objek B dan saya ubah menjadi uppercase. Jadi tinggal kita ketikkan saja toUpperCase seperti ini. Maka dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Namun jika kita menggunakan lowercase, misalnya saya buat satu lagi reference variable D, dan kita coba ubah menjadi lowercase, jadi saya tinggal tuliskan saja toLowerCase seperti ini, kemudian titik koma, oke. Hasilnya adalah akan tercetak hello dengan format huruf kecil semua atau lowercase. Sebagaimana yang pernah dibahas pada pelajaran sebelumnya, string ini merupakan representasi dari rangkaian karakter. Sehingga setiap karakter di dalam sebuah string itu memiliki semacam posisi. Posisi inilah yang kemudian disebut sebagai indeks. Misalnya saya akan ambil contoh sebuah objek string dengan value adalah hello, yang jika kita ilustrasikan posisi dari masing-masing indeks karakter pada string hello tersebut kira-kira seperti ini. Yang perlu Anda perhatikan di sini, untuk indeks karakter di dalam string itu dimulai dari 0 perhitungannya, dan bukan 1. Jadi dalam contoh ini, karakter H di dalam string hello itu berada pada indeks 0, sedangkan E ini berada pada indeks 1, begitu pula seterusnya hingga O, dia berada pada indeks yang keempat. Hal ini berbeda jika kita misalnya ingin menghitung panjang atau jumlah karakter yang ada di dalam string, di mana kita menghitungnya secara biasa yaitu mulai dari 1. Untuk konteks string hello ini, maka panjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Di dalam implementasi di Java, untuk menghitung jumlah karakter di dalam string atau untuk menghitung panjang string, programmer dapat menggunakan metode length. Namun jika programmer ingin mendapatkan karakter dari string berdasarkan posisi dari indeksnya, maka dapat digunakan metode char_add. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Misalnya programmer ingin mendapatkan indeks keberapa sebuah karakter itu berada di dalam sebuah string. Maka untuk keperluan tersebut, programmer dapat menggunakan metode indexOf dan metode lastIndexOf. Di mana kedua metode ini, yaitu adalah indexOf dan lastIndexOf, merupakan metode yang overloading. Overloading di sini maksudnya adalah memiliki banyak varian, bergantung pada argumen dari metodenya. Jadi jika Anda periksa pada dokumentasi Java, di sini Anda akan mendapatkan bahwa metode indexOf ini memiliki 4 varian. Misalnya varian metode indexOf yang memiliki satu argumen, di mana di sini Anda dapat menggunakan argumen berupa karakter, dan ada juga argumen yang menggunakan tipe data string. Sedangkan untuk varian indexOf yang memiliki 2 argumen, di sini ketambahan satu argumen yaitu adalah fromIndex, di mana argumen fromIndex ini merupakan indeks awal yang menjadi start pencarian. Misalnya untuk kasus string hello yang kita kerjakan pada pelajaran sebelumnya, jika start indeksnya diisi dengan 2, maka pencariannya akan dimulai dari indeks 2. Namun jika yang kita gunakan adalah varian indexOf dengan satu argumen tanpa start from, maka secara default pencarian akan dimulai dari indeks ke 0.
Oke, tadi kita sudah membahas tentang metode index of. Lalu bagaimana dengan metode last index of? Secara prinsip akan sama dengan metode index of, yaitu digunakan juga untuk mendapatkan indeks keberapa sebuah karakter itu di dalam string. Namun perbedaannya, jika misalnya terdapat karakter yang sama di dalam sebuah string, maka last index of akan memberikan output indeks terakhirnya. Namun untuk index of, dia akan memberikan indeks yang pertama. Misalnya untuk kalimat hello di sini, di mana di sini ada 2L, maka jika saya menggunakan metode last index of, maka hasilnya adalah 3. Namun jika saya menggunakan metode index of, maka returnnya adalah yang pertama, yaitu adalah indeks 2. Agar Anda lebih memahami dengan konsep yang telah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, kita akan coba praktekkan di dalam G-Shell ini. Misalkan di sini kita memiliki sebuah reference variable dengan identifier A dan tipe datanya string. Kemudian variabel A ini saya assign dengan sebuah string yaitu adalah hello world, kemudian enter. Selanjutnya saya akan buat satu variabel lagi dengan tipe data integer, katakanlah identifiernya sekarang B, di mana variabel B ini akan menampung sebuah operasi index of. Jadi di sini pada variabel A kita panggil metode index of. Katakanlah di sini saya ingin mencari karakter O di dalam string hello world. Jadi saya tuliskan seperti ini, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 4. Lalu mengapa hasilnya 4 dan bukannya 7, yaitu di O kedua, kenapa yang ditemukan adalah O yang pertama? Karena sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, metode index of ini akan mencari satu persatu dimulai dari indeks ke-0 hingga karakter O ini ditemukan. Misalnya dalam konteks kalimat hello world di sini, maka Java akan mencari mulai dari indeks ke-0, jadi 0, 1, 2, 3, dan 4, maka ditemukanlah karakter O, sehingga hasilnya adalah 4. Namun jika yang digunakan adalah metode last index of, misalnya di sini saya buat satu variabel lagi dengan identifier C, dan saya akan panggil metode last index of dengan karakter O seperti ini, kemudian enter. Maka yang ditemukan adalah indeks ke-7. Jadi O di dalam word di sini yang akan ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan bereksperimen dengan varian index of yang lain yang telah saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya, yaitu misalnya metode index of yang memiliki 2 argumen. Misalnya di sini saya memiliki sebuah variabel dengan identifier D, di mana variabel D ini akan saya gunakan untuk menampung indeks hasil pencarian dari operasi index of yang menggunakan 2 argumen. Misalnya di sini saya masih mencari karakter O, namun start indeksnya dimulai dari indeks ke-5. Jadi saya tuliskan O, kemudian argumen kedua adalah 5. Maka jika kita enter, hasilnya adalah 7 dan bukannya 5. Kenapa 7? Karena kita mulai pencariannya itu di indeks ke-5, yaitu di spasi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mulai pencarian jadi ketemunya di indeks ke-7 atau O di dalam kata word ini. Selanjutnya dari metode index of dan last index of, saya akan beralih ke metode char add yang digunakan untuk memberikan return karakter apa di dalam string yang ada di suatu indeks tertentu. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan identifier E dan tipe datanya adalah karakter, yang dimana variabel E ini saya gunakan untuk menampung data operasi char add, di mana saya ingin mencari karakter apa yang ada di indeks ke-0 misalnya di dalam string hello world ini. Maka jika kita lihat tentu hasilnya harusnya adalah H besar ya. Maka saya akan coba dan benar hasilnya adalah H. Karena seperti yang saya pernah bahas sebelumnya bahwa di dalam string indeks itu dimulai dari 0. Jadi jika kita mencari char add 0 maka yang ditemukan adalah karakter H. Lalu bagaimana jika misalnya saya ingin mencari panjang dari string atau jumlah karakter yang ada di dalam suatu string?
Untuk keperluan tersebut, misalnya saya buat lagi satu variabel dengan identifier f, dan saya akan gunakan metode length untuk mencari panjang dari string A ini. Hasilnya adalah 11. Lalu bagaimana misalnya jika saya ingin mengakses indeks yang di luar rentang string ini? Katakanlah saya memiliki satu variabel lagi yaitu i, dan saya coba menggunakan metode char add lagi. Namun kali ini saya mengisikan indeksnya itu di luar rentang dari hello world ini. Karena di sini panjangnya adalah 11 dan indeksnya itu berakhir di indeks yang ke-10, maka saya coba akses indeks yang ke-11, yang artinya harusnya tidak ada ya. Maka kita coba enter dan hasilnya adalah error. Di sini disebutkan bahwa errornya adalah string index out bound exception. Dan deskripsi lebih lengkapnya adalah string index out of range, yang artinya indeks ke-11 di sini itu di luar rentang string yang ada pada variabel A.